Halo sahabat tani, kalian tahu nggak bahwa Indonesia merupakan negara agraris di mana 65% penduduknya masih mencari penghasilan dalam bidang pertanian. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat mendukung, tentunya tidak mengherankan banyak orang yang sukses dalam bidang tersebut. Tapi sayangnya di balik banyaknya kisah sukses pertanian, masih aja terselip beberapa cerita kegagalan. Nah, sahabat tani, ingin tahu apa saja faktor kesalahan bisnis pertanian? Yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara menekan subscribe di bawah video ini agar terus bisa menyebarkan pengetahuan tentang dunia pertanian. Dan jangan lupa ya untuk like dan komen serta share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari kesalahan yang pertama, yaitu rencana yang kurang matang. Sebuah bisnis tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya rencana yang matang. Teori tersebut sudah menjadi yang sangat pokok sebelum menjalankan bisnis. Namun, masih banyak pelaku bisnis yang mengabaikan rencana ini karena telah merasa mengetahui bisnis tersebut dengan baik. Hal ini dapat menjadi kegagalan dalam berbisnis, terutama bisnis dalam pertanian. Oke, lanjut. Kesalahan yang kedua yaitu kurangnya biaya perawatan. Biaya perawatan pada bisnis pertanian meliputi pembelian pupuk, vitamin untuk tanaman, dan semua biaya yang diperlukan untuk tanaman agar bisa bagus biarpun musim kemarau. Tapi kebanyakan orang dalam bisnis pertanian menggunakan biaya perawatannya untuk hal lain karena merasa tanamannya sudah bagus. Namun hal ini menimbulkan risiko apabila ada kejadian tidak terduga di tengah proses perawatan. Misalnya, tanaman Anda terserang hama yang membuat panen gagal karena kurangnya dana perawatan pembelian obat anti hama. Oke, lanjut dengan kesalahan yang ketiga, yaitu tidak melakukan kerjasama. Terkadang orang pengusaha pertanian tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain karena merasa bisnisnya sudah sukses dan berkembang, sehingga tidak memerlukan bantuan pengusaha lain. Padahal sebenarnya semua pengusaha memerlukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis tersebut. Pelaku bisnis pertanian bisa bekerja sama dengan pengusaha pupuk yang bagus dan harga miring, sehingga bisa menekankan biaya perawatan. Kerjasama juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk, bisnis, dan ide-ide baru. Oke, lanjut dengan kesalahan yang keempat, yaitu terpaku pada satu kelompok tertentu. Bekerja sama dengan seseorang dalam menjalani bisnis memang diperlukan. Namun jika terpaku pada satu kelompok, akan membuat bisnis Anda kurang berkembang. Lama-kelamaan akan mengikuti standar kelompok tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan bisnis yang dijalani. Anda perlu mempelajari tentang bisnis dengan banyak pihak agar lebih cepat dan lebih banyak mendapat ide-ide baru. Kesalahan yang kelima, yaitu hanya menjalankan tradisi dan kurang inovasi. Melanjutkan bisnis pertanian keluarga memang tidak ada salahnya, karena itu adalah aset investasi. Tapi mewarisi tradisi proses pertanian yang sudah dijalankan tanpa inovasi akan membuat bisnis pertanian Anda tertinggal. Anda tidak perlu sepenuhnya mengikuti jejak tradisi karena membuat bisnis sulit bersaing. Pilihlah strategi bisnis tradisional yang masih relevan dan padukan dengan teknologi agar memperoleh hasil yang maksimal. Kesalahan yang terakhir yaitu tidak adanya pengelola keuangan. Kesalahan fatal yang terjadi pada bisnis pertanian adalah tidak adanya pengelola keuangan yang rapi. Mereka menjalankan bisnis pertanian terkadang menggunakan hasil panennya untuk kebutuhan pribadi,
tanpa menukarnya dengan uang. Inilah yang membuat modal tidak bisa kembali utuh sedia kala. Jadi, pengelolaan keuangan sangat penting dalam bisnis pertanian. Pengelolaan keuangan ini bisa dengan sistem akuntansi, agar kita bisa tahu pengeluaran dan pemasukan dalam pendapatan kita. Oke sahabat tani, itu tadi kesalahan-kesalahan dalam dunia pertanian. Semoga dengan kesalahan itu kita dapat belajar agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya.